Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Diva Yovana dengan NIM 2510523005. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah hukum dalam hukum bisnis. Kita tahu bahwa bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Setiap harinya, kegiatan bisnis melibatkan berbagai bentuk transaksi dan komunikasi dua arah antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, bahkan kelompok dengan kelompok. Nah, namun tanpa adanya aturan yang mengikat, kegiatan bisnis dapat menimbulkan juga banyak masalah, yaitu mulai dari ketimpangan, persaingan tidak sehat, hingga kecurangan. Oleh karena itu, dibutuhkan hukum yang berfungsi untuk mengatur dan melindungi para pelaku bisnis ini, agar kegiatan bisnis juga dapat berjalan dengan tertib, adil, dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Sebelum membahas sejarahnya, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hukum bisnis. Nah, secara sederhananya, hukum bisnis adalah seperangkat aturan yang mengatur segala kegiatan atau hubungan dalam dunia usaha dan perdagangan. Aturan ini dibuat agar pelaku bisnis mengetahui hak dan kewajibannya serta dapat menyelesaikan perselisihan dengan cara yang benar. Hukum bisnis mencakup banyak aspek, seperti yang pertama itu adalah hukum perjanjian dan kontrak, hukum perusahaan dan perdagangan, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, serta hukum kepailitan dan investasi. Dengan adanya hukum bisnis, semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dapat merasa aman dan terlindungi. Hukum bisnis membantu menciptakan iklim usaha yang sehat, di mana kejujuran dan keadilan menjadi dasar utama. Ketika hukum ditegakkan dengan baik, kegiatan ekonomi akan berjalan stabil, kepercayaan masyarakat meningkat, dan pertumbuhan ekonomi juga ikut terdorong. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai sejarah hukum. Sejarah hukum merupakan cabang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum di suatu masyarakat. Bidang ini juga membandingkan sistem hukum dari waktu ke waktu untuk memahami bagaimana hukum berkembang dan berubah. Tokoh penting dalam sejarah hukum adalah Friedrich Karl von Savigny, seorang ahli hukum asal Jerman yang hidup pada tahun 1779 hingga 1861. Savigny mengemukakan teori yang terkenal, yaitu bahwa hukum suatu bangsa merupakan cerminan dari jiwa bangsa itu sendiri, atau yang disebut dengan istilah Volksgeist. Menurut Savigny, hukum tidak dibentuk begitu saja oleh penguasa, tetapi tumbuh dan berkembang dari kebiasaan serta kehidupan masyarakat. Artinya, setiap bangsa memiliki sistem hukum yang berbeda, karena setiap bangsa memiliki karakter, budaya, dan nilai yang berbeda pula. Ketika kita mengatakan bahwa hukum itu tumbuh, maksudnya adalah hukum mengalami perkembangan secara berkelanjutan dari masa lalu hingga sekarang. Hukum yang berlaku hari ini merupakan hasil dari pengalaman hukum di masa lampau. Dengan mempelajari sejarah hukum, kita dapat memahami bagaimana hukum terbentuk, apa faktor yang mempengaruhinya, dan bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Contohnya di Indonesia, sistem hukum kita saat ini adalah hasil dari perpaduan antara 3 sistem hukum utama, yaitu yang pertama, hukum adat yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat, yang kedua, ada hukum Islam yang berakar dari nilai-nilai keagamaan dan moral. Yang ketiga ada hukum barat yang hadir di zaman Belanda melalui hukum KUH Perdata. Ketiga sistem hukum ini berinteraksi dan membentuk sistem hukum nasional yang berlaku hingga saat ini. Inilah bukti bahwa hukum selalu hidup, berkembang, dan menyesuaikan diri dengan masyarakat di setiap zaman. Lalu, bagaimana hubungan antara sejarah hukum dengan hukum bisnis? Hubungannya sangat erat. Dengan mempelajari sejarah hukum, kita dapat memahami asal-usul dan perkembangan aturan bisnis yang kita terapkan sekarang. Sebagai contohnya, banyak aturan dalam hukum bisnis Indonesia masih mengacu pada KUH Perdata peninggalan Belanda.
khususnya dalam hal perjanjian dan kontrak. Namun, seiring perkembangan zaman, aturan-aturan tersebut disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan kondisi masyarakat di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bisnis adalah hasil dari proses panjang yang berakar pada sejarah, namun terus berkembang mengikuti kebutuhan dunia modern. Tanpa memahami sejarahnya, kita mungkin tidak akan mengerti mengapa sebuah aturan dibuat dan bagaimana penerapannya bisa berbeda di setiap negara. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa hukum dan bisnis sangat berkaitan erat. Bisnis membutuhkan hukum agar kegiatan ekonomi berjalan tertib dan adil, sedangkan hukum membutuhkan bisnis sebagai ruang penerapan yang nyata. Dengan memahami sejarah hukum, kita bisa lebih menghargai proses terbentuknya sistem hukum saat ini dan memahami bahwa hukum bukan sekedar aturan, melainkan hasil dari perjalanan panjang masyarakat dalam mencari keadilan. Hukum bisnis yang kita pelajari hari ini adalah hasil dari sejarah yang panjang dan berharga, yang terus berkembang untuk mengatur dunia usaha yang semakin kompleks. Terima kasih sudah menyimak video saya tentang sejarah hukum dalam hukum bisnis. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.